yang pertama itu yang harus dilakukan oleh kita sebagai landscape architect itu dalam menjalankan sebuah proyek itu survei. Apa? Survei. Survei, Bapak. Iya, survei. Benar, survei. Tahapannya survei apa aja tuh? Nah ya ini kan habis survei ini biasanya nggak mungkin dong kita cuman datang survei udah aja kagak dikerjain apa-apa. Tapi kan ada pengerjaannya nih, gimana pengerjaannya setelah itu, setelah disurvei dan dianalisa itu apa nih solusi dari kita tadi setelah dengan masalah-masalah yang teridentifikasi kayak tadi Yang kita temuin di lapangan lah ya, masalah-masalah identifikasi tadi. yang ini nih kita lihat lagi deh tadi. Nah di sini tadi kan ada masalah-masalah kan. Ada ketidaksesuaian. Ya, Nah, di situ kan berarti ada eksekusi ini, ada problem solving-nya. Gitu. Tadi kan problem seeking tuh kita melihat masalah-masalahnya. Nah, setelah itu solusinya itu seperti apa? Nah, kurang lebih kayak gini kali ya. Nah, ini ngejelasin apa nih? ini paling kita ngejelasin hasil dari analisa, terus kita ngasih solusi ya. Maksudnya penggabungan analisa sama kebutuhan dan keinginan klien lah. Kan? Maksudnya kita nih mengakomodir, terus hasil desainnya seperti ini nih. Gitu. Solusi pemecahan masalahnya kayak gitu kan dibilang tuh ya udah coba kalian gambar dulu deh biar saya kebayang gitu kan, karena biasanya beberapa klien nggak kebayang nih kalau cuman kita sekedar cuman nyajiin 2 dimensi doang nih kayak cuman plan gitu doang kan. Klien nggak kebayang nih. Oke, secara dimensi mungkin udah kelihatan proper gitu, tapi kan di sisi lain klien juga ada beberapa yang belum paham soal 2 dimensi gitu, dia butuh data pendukung ya 3 dimensi kayak gini modelnya. Iya, paling gampang soalnya nyambung ke orang yang bukan orang teknik. Ini bisa disebut juga nggak sih? Preliminary desain persiapan lah gitu. Iya. Preliminary design lah gitu ya. Jadi belum masuk development drawing ya gitu ya. Belum. Ini masih baru tahap konsep lah. Kan masih kita juga mesti nyocokin keinginannya juga kan. Ya. Klien kayak gini kan nih, atau sebelumnya dia tuh ngasih tahu preferensi saya nih kayak gini nih Mas Reja, Mas Buki gitu. Tolong dong kalian akomodir gimana nih biar masuk ke taman rumah tinggal saya gitu. Ada pasti hal-hal yang kayak gitu yang klien udah punya bayangan pengen inilah pengen itulah gitu kan. Kita coba sajiin lah di 3D view gitu. Iya, yang paling tinggi ini emang sih kalau kita emang identiknya dengan tanaman ya, tapi bukan berarti cuma nanam doang gitu, tapi ya. Ini kan kayak kita kasih pohon di sini, ini kan sebetulnya fungsinya kayak buffer gitu ya, buffer karena di luar sini mungkin ada hal yang si kliennya nggak mau lihat lah gitu, bukan yang nggak mau lihat saat dia di dalam rumah jadi bukan sekedar kita ya udah di situ tanam aja pohon gitu, nggak gitu juga sih gitu. Ya. Sekarang mungkin di sini kita sebetulnya bikin zoning ya, bikin zoning ini area taman depan, kan? Ini area taman depan, ini area taman belakang. Kita pembagian ruang dulu nih, karena kan balik lagi kebutuhan yang kita akomodir juga harus mencerminkan di dalam desain gitu loh. Misalkan ini secara zoning, kita misalkan zonasi gitu, ini area publik, karena kan ini ada di depan ya, pintu masuk. Ini area publik,
Terus ini area private lah. Private ini kan ibaratnya cuman bisa diakses sama penghuni rumah ya, atau tamu yang memang diundang ke rumah itu. Tujuannya biar kita tahu nih antara ruang depan sama ruang belakang itu pemisahnya apa sih, gitu kan? Entah itu mulai dari estetika tanaman yang kita masukin, gitu kan? Atau memang pembentuk-pembentuk ruang lain yang sifatnya memberikan informasi bahwa itu tuh area publik dan itu area welcoming gitu, area welcoming, area penerima gitu, kayak gitu sih. Terus kalau area private kita bikin apa namanya, bikin desainnya juga yang mengarah ke arah hal-hal yang sifatnya udah private buat mereka gitu, intinya gitu. Terus Mas Reza? Nah ini nih kayak gini nih, area private biasanya yang benar-benar ya bisa siklanya otak-atik gitu kan, kayak di sini kan ada detek di yang kayak ini. Nah ini kan Ya, maunya dia tuh ini ya nantinya sama dia dikasih ya bangku-bangku, meja, jadi yang portable ya mungkin entah dia nanti suatu saat pengen ganti furnitur dia bisa bisa lah gitu ganti. Jadi emang biasanya kalau area dalam rumah ini ada benar-benar khusus buat penghuni ya, ya itu tadi kadang kadang juga kan tanaman-tanamannya gue dipilihnya spesifik itu tanaman buah atau tanaman berbunga yang untuk dia kalau istilahnya senang metik-metikin bunga atau ngomongin bunga itu ya buat dia rekreasi dia juga sih gitu. ya, betul. Terus kan pertimbangannya juga kita apa namanya, kita nyimpen deck di sini karena kan kita tahu sebelumnya tadi pas di survei di sini ada gronteng nih, ya kan? Eh, kita mensiasati atau menutupi gronteng itu, tapi tetap secara fungsi tetap bisa dipakai itu sebagai gronteng gitu. Kan ini bisa apa, decknya bisa kita buka apa segala macam kan secara strukturnya gitu kan. Tapi di sisi lain secara fungsi itu bisa digunakan untuk kegiatan lain gitu. Kayak tadi contohnya mau bikin acara dangdutan kayak acara makan-makan kayak di situ kan. Jadi tempatnya jadi berfungsi gitu. Tapi biasanya ini juga sih apa antara welcoming area itu sama sama ke sini ya satu kesatuan lah gitu, nggak jomplang banget di sini misalkan temanya tropis terus di sini tiba-tiba temanya yang lain gitu, biasanya nggak sejauh Ya, itulah gitu ya, perbedaannya gitu. Cuman fungsinya aja sih misalnya beda. ya, ya. Kita coba balik ke area publik yang depan tadi deh, Ja. Ya. Nah, kan di sini ya, kalau gue boleh nambahin, di sini kan kita bikin 3D nih, bikin 3D ya. Nah, bangunan ini kan sebetulnya eh, kita mencoba bikin modeling yang mirip dengan existingnya gitu ya. Maksudnya aktual pada hari itu kita survei gitu. Sebisa mungkin kita bisa juga nih ngegambarin kalau misalkan kondisi di rumahnya itu secara struktur begini loh, secara fasad begini loh, gitu kan. Makanya kenapa kita bikin modeling 3D yang berbentuk fasad seperti ini. Sebenarnya juga nggak sama-sama banget, tapi minimal itu informatif. Kan tujuannya kita mau ngasih tahu nanti kalau misalkan di depan bangunan ini ada tanaman yang segede gini misalkan nih tanamannya, itu gimana gitu, secara arsitektural bagus nggak, kan gitu ya. Pertimbangan-pertimbangan kayak gitu juga mesti kita kasih tahu ke klien dong. Terus kalau kayak gini nih, ini kayak tadi kan udah dijelasin soal buffering dari arah dari luar ke dalam gitu kan. Terus kita mesti bahas soal estetika ruang, penerima itu kayak gimana kayak gitu. Makanya nih bikin modeling juga perlu nih sebagai sarana pendukung aja gitu. Syukur-syukur kliennya bisa ngerti gitu loh, sama cuman sekedar modeling ininya doang ya, apa bikin denah doang gitu. Oke, lanjut. Nah, kalau ini kenapa nih, Mas Rija?
dikasih vertical garden nih di area kolam tadi nih. Ya ini sih karena emang di area tanam di kolam itu kan tadi itu cuma ya kurang lebih cuma 40 cm gitu ya. Sama kayaknya enggak gitu. Ya betul. Jadi kan karena nggak bisa dipakai pohon dan dia tetap pengen ada nuansa hijau-hijau dari tanaman, akhirnya apa dipilihnya vertical garden gitu. Terus juga kan karena tadi bentangan dinding yang luas, jadi ya untuk supaya menghindari itu ya, menghindari maintenance yang berlebihan gitu ya, jadi pakai tanamannya nggak terlalu banyak lah gitu. Cuma 2 jenis terus sama ini yang di bawah gitu, 3 jenis lah gitu. Sebetulnya ya itu juga sih buat ya untuk estetika juga sih. Kadang kan orang bosan ya ngelihat hal yang masif gitu cuma untuk tembok gitu. Jadi kalau ada hijau-hijau ya lebih memanjakan mata lah. Ya, jadi ada pertimbangan khusus juga ya buat treatment dinding yang polos gitu ya, terus media tanam juga yang minimalis gitu. Jadi kita siasatinnya, kita nyaraninnya gitu, memberikan solusi. Kenapa nggak coba kita pakai vertical garden aja di dinding sebesar itu bentangan. Apalagi kan makin di sini orang makin ini ya, makin kayak orang-orang kaya lah gitu. Makin karena vertical garden ini udah booming banget gitu ya. Jadi udah jadi tren, jadinya biasanya orang-orang permintaan, salah satu permintaannya ya langsung ke situ tuh, biasanya langsung vertical garden. Ya, Karena setuju sih. Karena udah tahu juga ya. Sekarang tuh orang kalau makan pengen landscape tropis gitu ya, atau misalkan rumah tropis gitu ya. Kalau nggak ala-ala Bali lah gitu ya, ala-ala resort ya, dia pengen rumahnya tuh minimal rimbun gitu kan. Apa namanya, ijo-ijo gitu, pengen kelihatan lebih membaur dengan alam aja gitu. Tapi kalau misalkan dari temanya rumah ini sendiri nih, apa nih kira-kira? Gue lupa soalnya. Jujur aja gue lupa nih tema rumah ini. Ya kayaknya itu sih ya model-model tropis itulah. Modern tropis ya. Ya soalnya sih kalau dilihat dari jenis tanamannya juga ya kayak pilo, itu kayak pakis. Maksudnya itu emang kategori tanaman-tanaman tropis ya. Ini baru bahas vertical garden doang. Semak-semaknya juga padat kayak gitu. Iya. Kayak ini gue udah nggak ngerekam pakai HP, udah habis. Ya nggak apa-apa. Lanjutin. Next ke itunya aja. Terakhir nih. Ya jadi bentar. Jadi abis dari ini apa namanya? Lu tampilin lagi video yang kita berdua tuh. Iya. Maksudnya ini di close baru kita ngobrol lagi. Nah, terus ini nih terakhir nih, biasanya dikasih klien. 3, 2, 1. Nah biasanya ini terakhir ini nih dikasih klien karena biasanya kan kalau kita kasih nama doang, dia nggak ngerti tuh tanaman apa tuh, bisa ngomong kayak gimana tuh, para hibah kayak ya. gitu. Mungkin pernah lihat tapi nggak tahu namanya. Nah, biasanya kita kasih gini nih kayak jadilah material yang dipakai, tanaman yang dipakai gitu. Supaya dia cepet connect-nya lah gitu, begitu kita pertemuan selanjutnya tuh dia udah connect tuh, oh gitu parung kuning tuh nanti ditanam ya gitu. Jadi pertemuan selanjutnya itu tinggal cuma nanya ini di mana gitu doang, nggak perlu dia nggak sampai dia nanya kota Makassar kayak gimana tuh. Iya. Tapi sebetulnya kalau di tahap konsep preliminary design ini kita biasanya tuh emang nentuin notasi buat tanaman yang di sini, ini pohon apa gitu kan, terus ini semak apa gitu kan. Cuma kan ini masih dalam tahap ini masih konsep baru banget lah gitu ya. Konsep 1 lah bahasa, kalau kita mungkin konsep 1 yang masih bisa didiskusikan gitu. Karena kan biasanya kalau klien ngelihat jenis tanaman yang kayak gini, mungkin dia nggak suka dari warnanya atau dari tajuknya gitu kan. Ada pasti beberapa klien yang udah punya keinginan kayak bukan, saya pengennya cukup parahiba aja, pohonnya nggak usah pakai papang gitu kan. Itu juga bisa jadi kan. Kadang kan, saya pengennya kamboja fosil aja.
titiknya di sini ya, kalau bisa misalkan dia udah punya angan-angan gitu, punya bayangan, titiknya di kolam deh, biar kayak ada nuansa-nuansa Bali gitu kan, itu juga nggak menutup kemungkinan gitu. Makanya kita nggak nentuin titik pohon itu di mana dulu sekarang untuk saat ini ya, untuk pembahasan yang kayak konsep satu ini. Di dong salah. Bulan kali. Konsep satu. Tapi Maksudnya ini tampilannya tuh juga sih, kayak gitu. Jadi kan karena proyek lama kita ya, jadi ini mungkin salah satu wish-nya kita juga sih, harusnya emang lebih baik ya, lebih lengkap gitu ya. Itulah intinya. Ya, mau nggak mau kan, iya. Tapi kan ini ya seiring berjalannya waktu lebih bagus kan. Ya kita maksudnya nggak bilang kalau ini udah sempurna gitu. Tapi minimal kan kita ngasih tahu kalau misalkan ini ada proses desain gitu ya. Ya walaupun nggak sempurna, tapi itu informatif buat kita dan klien gitu. Kita bisa ngejelasin, kita bisa mempertanggungjawabkan desain kita seperti ini karena apa, kan gitu kan. Kan pada akhirnya bahasa yang kita jelasin ke klien itu kan bahasa-bahasa yang bukan yang kaku banget gitu loh. Itu kayak santai, ngobrol, terus misalkan keinginannya apa segala macam, kita mesti tahu juga penggunanya di situ apa siapa gitu kan. Kita juga belum bahas soal lighting gitu di sini, soal penyiraman kan. Ini baru cuma 2 komponen yang kita bahas di sini gitu. Kalau misalkan kita tumplekin semuanya langsung, mungkin kliennya juga kaget atau bisa jadi takut gitu kan. Sebenarnya kita juga ada alur ceritanya gitu yang pelan-pelan, kan jenis tanamannya dulu yang kita bahas. Memang itu mengulur waktu, cuman karena ini penanaman tanaman di rumahnya dia itu untuk jangka waktu yang lama, seperti bangunan rumah tinggalnya dia gitu. Jadi kita pikir juga kita benar-benar harus detail gitu pikirinnya, bukan pertama dari jenis tanamannya dulu kita bahas, habis itu ke perkerasan, habis itu ke lampu mungkin, habis itu ke penyiraman mungkin ya kan. Ini kita step by step lah untuk urusan itu. Itu sih paling untuk kasus rumah tinggal ini sama rumah tinggal. Kalau rumah tinggal sebetulnya cukup sederhana ya gitu proses desainnya. Iya, sebetulnya sederhana. Karena patokannya mau nggak mau ke itulah, ke si klien gitu udah, karena yang memakai kan satu private lah gitu, jadi nggak ketemu banyak keinginan lah, paling keinginan si bapak si ibu lah. Iya, kan di sini bicaranya kalau lagi rumah tinggal ini ya, buat rumah tinggal kita ngebahasnya soal arsitektur perilaku lah jatuhnya ya. Kayak misalkan klien ini kebiasaannya apa, terus tiap hari dia ngapain, yang tinggal di rumah ini berapa orang, siapa aja, umurnya berapa gitu kan. Maksudnya kita lebih banyak dengerin klien sebetulnya, pengen bahas yang mananya, pengen bahas yang mana, pengen bahas apa-apanya kan. Nah biasanya sih ada juga sih dikasih juga lighting plan yang dikasih apa, terus apa lagi selain itu biasanya ya sama itulah, sama tambahan 3D view supaya informasinya lebih jelas dari potongan apa yang misalkan ada yang spesial gitu yang mau kita bikin, ya itu biasanya disitulah diperkosa tuh area itu gitu, dibikin potongan, dibikin 3D gitu. Iya. Untuk supaya siklonnya ini cepet lah sama kita gitu. Karena kan kalau di pertemuan kedua terus dia masih nanya banyak hal yang ini gitu ya, yang sebetulnya udah diomongin di pertemuan pertama, berarti kan visualisasi kita nggak nyampe nih ke dia gitu. Ya. Ya kurang lebih ya kayak gitu ya, maksudnya apa?
kita untuk tahap awal pertemuan itu mungkin tahap kedua lah ya, setelah survei kan kita pertama survei ketemu klien juga kan, atau minimal perwakilan klien dulu lah, ketemu perwakilan klien entah itu arsitek atau siapapun yang ada di tempat itu. Biasanya kan klien kadang-kadang yang punya rumahnya itu nggak ada di situ, tapi misalkan dia udah menyampaikan pesan-pesan tersirat gitu ya pada orang yang dituju sama dia. Wih, apaan tuh, pakai apaan tuh? Iya, habis itu kita ngejelasin kalau kita juga di sini butuh informasi yang sifatnya detail gitu ya. Sifatnya detail kayak tadi tuh struktur bangunan, kelistrikan, apa segala macam gitu kan. Dimensi-dimensi, aktual di lapangan, terus titik-titik yang ada di lapangan, kayak misalkan tadi tuh gronteng segala macam kan. Basement, kayak gitu kalau ada basementnya. Terus yang kedua, apa ya namanya? Akomodir keinginan klien kayak tadi, sehingga kita bisa nemuin titik temunya ini untuk landscape masuk di situ tuh, kehadirannya akan seperti apa? Iya, ya kalau bisa gue simpulin banyak itu. Yang sebetulnya ya kalau yang itunya sarjana ya, Bapak sarjana, habis itu sudah ya. Habis itu langsung bikin itu yang biasa yang gak berubah itu kan yang fisik ya, entah itu dimensi, lokasi, terus titik tanam. Nah yang biasanya berubah itu yang non fisik, yaitu ya kenyamanan penggunanya. Nanti itu kan nyambung tuh, itu sinkron tuh si tadi dimensi itu dengan kenyamanan pengguna itu. Misalkan luasnya segini cukup nggak Pak? Kalau kurang luas, kalau terlalu luas disempitin. Nah itu biasanya itu saling berpengaruh lah. Itu makanya kita harus ngobrol sama klien itu ya itu tadi, karena yang harus kita identifikasi itu ya selain fisiknya juga non fisiknya. Jadi selain tapaknya juga hatinya si pemilik rumah. Ente emang jago sebagai landscape architect, bro. Jadi bukan cuma menggugah apa ya, menggugah taman ya, tapi juga kliennya itu digugah gitu loh, hatinya digerakin, dibikin tenang, gitu, dibikin nyaman ya, karena memang itu salah satu tugas landscape architect ya kan.